Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo Sahabat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Tadi disampaikan sudah sama Dokter Elsa, lanjut ke Dokter Wenti ya. Tadi mungkin bisa kita lanjutkan lagi? Menarik sekali ini, karena memang tetap walaupun dia normal juga harus diperiksa ya dok ya? Jadi walaupun ternyata ketika dicek nih pertama, status gizinya ibunya normal, BMI-nya atau IMT-nya normal ya, maka tetap dilakukan ANC rutin ya untuk melihat bagaimana kedepannya nanti per bulannya apakah naik sesuai atau tidak ya, karena penambahan berat badan ibu hamil itu memang harus naik ya minimal 10-12 kilo ya untuk ibu dengan berat badan normal sebelum hamil ya. Nah, setelah itu lakukan konseling gizi tetap bagaimana pola makannya yang baik, kemudian apakah ada kendala, misalnya mual muntah nih dok, bagaimana cara makannya gitu kan, apakah makannya harus banyak seperti yang dibilang dibilang Mbak Julia tadi, apakah harus 2 kali lipat atau tidak ya. Kemudian ternyata dicek anemia. Nah, kalau anemia sebelumnya sudah pernah kita bahas ya di Dokter Kito pada episode kemarin-kemarin. Tetap dilakukan ANC rutin dan tata laksana anemia serta konseling gizi. Jadi tetap dilakukan 2 paket tadi ya, ANC rutin dan konseling gizi. Kemudian ternyata dia KEK atau dengan resiko KEK, maka apa yang harus dilakukan? Tetap dilakukan ANC rutin dan konseling gizi, tapi ada satu lagi tambahan terapinya, yaitu pemberian makanan tambahan minimal 120 hari atau 4 bulan ya. Kemudian untuk ibu hamil dengan KEK atau resiko KEK dengan anemia juga sama ya, kurang lebih tata laksana anemianya, konseling gizi dan ANC rutin. Dengan komplikasi, maka tetap dilakukan tadi ANC rutin, konseling gizi dan tata laksana untuk komplikasinya. Dan satu lagi tambahan di sini, pemberian makanan tambahan. Jadi untuk dengan resiko KEK atau dengan KEK dilakukan terapi pemberian makanan tambahan. Ini pemberian makanan tambahan atau PMT kita nyebutnya itu didapatkan di puskesmas dan itu gratis. Ya, nanti ada petugasnya yang akan menjelaskan bagaimana cara makannya, bagaimana proses makannya, kemudian kapan harus melapor lagi, kapan harus dilakukan ANC lagi. Dan ada nih, dibilang nih ada tanda petik nih, dirujuk ke rumah sakit apabila kalau untuk kasus anemia, jika HB-nya di bawah 10 maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan ke rumah sakit ya. Maka nanti dari pihak puskesmas akan melakukan rujukan ya. Lalu, bila tidak sesuai pada tabel penambahan berat badan selama kehamilan di bawah 1 kg per bulan atau di bawah 2 kg per bulan pada trimester 2 dan ketiga, maka harus dilakukan rujukan. Makanya tadi penting sekali dilakukan ANC rutin per bulan. Karena untuk melihat progresnya tadi ya. Oh, ternyata berat badannya sesuai nih kenaikannya atau berat badannya kurang nih atau ada masalah nih di ibunya, maka harus dilakukan tahapan-tahapan selanjutnya yang dapat diketahui dengan ANC rutin. ANC rutin ini apakah hanya di puskesmas, bisa juga dilakukan oleh bidan ya. Boleh juga ke dokter atau ke dokter kandungan ya. Jadi lakukanlah ANC di tempat ternyaman tapi dilakukannya rutin ya. Bebas di mana aja asal pada tenaga medis yang sesuai ya, yang sesuai dengan bidangnya. Jangan nanti ANC-nya ke dokter mata, kan nggak sesuai ya. Nggak sesuai ya dok ya. Tapi dok, Dira mau tanya yang KEK itu berarti kan dari prakehamilan ya. Nah Ya, dari itu prakehamilan. apakah untuk seorang calon ibu yang memang mau bersiap memiliki anak begitu ya, dengan berat badan yang memang masih kurang atau mengalami KEK ini, apakah dia harus menunda dulu kehamilannya, jadi perbaiki dulu tubuhnya atau seperti apa? Atau bisa langsung hamil tapi dengan cara-cara tertentu? Jadi sebelum menikah ada tuh namanya kelas cantin biasanya. Calon pengantin. Nah, di sana diedukasi ternyata kalau misalnya berat badannya tidak sesuai, maka akan ada penyuluhan lagi di sana. Oh, sebaiknya berat badannya dinaikkan dulu karena untuk persiapan kehamilannya nanti. Kalau misalnya masih kurang, nanti ada tahapan-tahapannya yang akan dilakukan di kelas cantin tersebut. Maka sangat penting sekali untuk para calon-calon pengantin atau yang ingin menikah melakukan konseling terlebih dahulu sebelum dilakukan pernikahan. Dan juga nanti ada beberapa pemeriksaan ya seperti HB mungkin atau pemeriksaan di luar lainnya juga bisa untuk menilai
kira-kira kesanggupan atau kelayakan untuk hamil nanti. Penting sekali, kenapa? Karena ini untuk anaknya nanti, bukan saja untuk ibunya ya, tapi untuk anaknya nanti. Karena untuk gizi sendiri ya, untuk status gizi ibu yang kurang itu akan sangat berdampak pada anaknya. Kita bilang gini aja deh, tentang defisiensi besi misalnya ya, atau tentang vitamin D. Pada ibu yang kekurangan defisiensi besi atau kekurangan zat besi, pada trimester 3 itu dia bukan untuk dianya lagi. Si ibu itu melakukan tabungan zat besi untuk anaknya sampai umur 6 bulan nantinya. Nah, kalau si ibunya saja kurang, bagaimana untuk anaknya? Tentu saja tidak ada tabungannya ya. Dan bagaimana selanjutnya anaknya ketika 6 bulan dia akan kekurangan defisiensi besi, dan itu akan menyebabkan banyak sekali problem-problem ke depannya. Yang makannya kurang nanti, yang gizinya kurang, bisa bahkan sampai ke stunting. Dan satu lagi, imunitasnya juga pasti akan turun. Kemudian kognitifnya, motoriknya itu juga akan berdampak. Banyak sekali dampak yang akan diakibatkan oleh kekurangan gizi dari ibu hamil. Karena ibu hamil tadi tidak membawa untuk dirinya sendiri, tapi untuk anaknya juga. Luar biasa. Jadi memang untuk hamil pun harus dipersiapkan juga ya, Dok ya? Jadi memang Masya Allah sekali ya, untuk ibu hamil itu dia tidak hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tapi juga pada anaknya. Maka dari itu gizinya pun harus diatur. Baik. Oke, ini tadi ya pemeriksaan ANC tadi ya. Untuk pemeriksaan ANC di puskesmas itu gratis loh. Jadi jangan takut bilang nggak punya uang nih dok, mau periksa-periksa, ke puskesmas aja, itu gratis, tinggal bawa buku pinknya. Jadi ketika hamil memang belum langsung dapat buku pink ya, jadi hamil dulu nih, nanti periksa ke puskesmas, nanti akan dikasih bukunya. Nanti di buku itu boleh dibaca-baca, sangat lengkap sekali ya, seperti dibilang dokter Elsa tadi, dari awal kehamilan sampai umur anaknya 2 tahun itu sudah lengkap di sana, bahkan resep masakan pun ada. Wah, Iya, jadi sangat penting sekali ya untuk dilakukan ANC dan membawa buku pinknya ya. Mbak Julia jadi pengen buku. Belum dok, doain ya. Pemantauan berat badan ibu hamil, rata-rata ibu hamil bertambah berat badannya sekitar 10 sampai 12,5 ya. Ini lagi-lagi untuk berat badan ibu hamil yang normal ya, sebelum kehamilan tadi ya, yang IMT-nya normal ya. Karena ada beberapa case yang kayak obesitas, dia tidak boleh terlalu banyak penambahannya ya, hanya 0,2 sampai 2 kg atau totalnya 5 sampai 9 kilo ya. Kemudian untuk yang gemuk juga, kenapa? Makanya tadi tidak bisa yang 2 kali lipat ya, harus makan. Jadi harus dilihat dulu ibunya ini kategorinya yang mana sebelum hamil, apakah dia kurus, apakah dia normal, apakah dia obesitas ya. Tapi itu kalau bicara obesitas berarti berbahaya juga ya, Dok ya, berbahaya. Berarti untuk ibu hamil itu bisa mungkin melakukan diet ya, diet ibu Bukan hamil. diet, jadi apa tuh tetap bahasanya? dia kan obesitas ini dia tetap harus menambah, tetap harus terjadi penambahan berat badan, karena lagi-lagi asupannya atau kalori yang dibutuhkan si ibu hamil pasti juga akan lebih besar. Tapi penambahannya tidak sebesar yang normal ataupun yang kurus ya. Nah, tetap beratnya harus diatur ya. Jadi kalau misalnya yang normal itu penambahan berat badan tadi 11,5 sampai 16. Kalau yang obesitas hanya 5 sampai 9 kilo. Jadi cukup dipas-paskan buat anaknya gitu. Cukup dipas-paskan buat anaknya ya. Ya, tentu lagi ada lagi pemeriksaan lainnya, dan olahraga juga ada untuk ibu hamil ya. Baik. Oke, pencegahannya apa? Ya tadi ya, pemberian makanan tambahan, program dari pemerintah ya, ada di puskesmas nanti. Kayak biskuit nanti, ada nanti roti-rotinya. Oh iya, itu enak itu, pernah saya Bener, udah pernah makan ya? punya kakak saya. Oke, perbaikan gizi secara mandiri ya. Ini tadi asupan nutrisi yang seimbang sesuai dengan gizi ibu hamil ya. Kemudian rutin cek kesehatan dan kehamilan ke dokter ataupun ke fasilitas kesehatan ya. ANC rutin. Bukan hanya untuk masalah gizi ya, untuk masalah konseling kesehatan ibu hamil, kemudian persiapan kelahiran. Nah, itu penting sekali dilakukan ANC tadi. Baik. Oke, jadi prinsip pemberian makanan tambahan adalah berupa makanan lengkap siap santap atau kudapan ya. Kemudian ingat nih, harus membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Kenapa? Kalau gulanya terlalu banyak bisa beresiko diabetes. Garamnya terlalu banyak bisa beresiko hipertensi pada ibu hamil, preeklamsi takutnya nanti ya. Kemudian kalau lemak jelas obesitas nanti, banyak sekali penyulit-penyulit untuk kelahiran nantinya ya.
Kemudian berupa tambahan dan bukan pengganti makanan utama. Jadi ada makanan utamanya dan ada tambahannya. Itu tadi yang PMT tadi ya. Kemudian diberikan minimal 120 hari ya. Diberikan di posyandu, fasyankes, kelas ibu hamil atau kunjungan ke rumah oleh kader ya, ataupun nakes ataupun mitra. Diberikan setiap hari dengan komposisi sedikitnya 1 kali makanan lengkap dalam seminggu dan sisanya kudapan ya. Oke, ini dia PMT-nya tadi ya. Kalau biasanya lihat di puskesmas ada yang pernah dapat ini, Iya. ada yang pakai selai, kadang ada yang rasanya kayak biskuit gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan biskuit sebarang biskuit ya. Ini gizinya sudah diatur, sudah sesuai ya. Jadi pada kehamilan trimester 1, 2 keping per hari hingga bumil tidak lagi berada dalam kategori KEK. Ini hanya tambahan, jadi makanan utamanya tetap diberikan sesuai porsinya ya. Jangan cuma makan ini doang, makanan utama nasi atau protein yang lainnya nggak dimakan ya. Kemudian kalau trimester kedua dan ketiga, 3 keping per hari hingga bumil tidak lagi berada dalam kategori KEK. Ini nanti akan dilakukan pemantauan pada ibu hamil dengan KEK tadi ya. Pada saat ANC kemudian kadernya atau nakesnya nanti juga akan melakukan pemantauan ya. Biasanya dapat 1 kardus gitu loh. Dapat 1 kardus ini Bu buat 1 bulan misalnya gitu ya. Dan itu gratis ya Dok? Benar sekali, ini gratis. Jadi jangan karena gratis jadi pengen ya. Iya, iya, iya. Oke, jadi ini tadi kalau kita bisa lihat di bawah setiap keping beratnya 20 gram kurang lebih ya. Jadi sudah perhitungan dari Kemenkes sendiri ya. Insya Allah aman ya ibu-ibu semuanya. Oke, jadi ini yang diperlukan ya, komposisi makanan tambahan bagi ibu hamil. Jadi makanan lengkapnya itu harusnya kurang lebih seperti ini ya. Ini nice to know aja, nggak mungkin kita hitung-hitungan nasinya berapa gramnya ya. Nice to know aja lah ya. Jadi bahan makanan sumber protein hewani makanan tambahan kayak gizi berupa makanan pokok, sumber lauk pauk, nabati serta sayur dan buah. Intinya adalah makanan pada ibu hamil itu harus bervariasi dan harus cukup. Kenapa bervariasi? Jangan berpantang-pantang. Kenapa? Karena tadi harus banyak yang dia asupnya, itu lengkap, harus proteinnya, karbohidratnya, mineralnya, vitaminnya, buah-buahannya. Dan satu lagi, bervariasi itu juga untuk penting buat anaknya. Kenapa? Percaya nggak percaya, saya sering kepo kadang, penasaran aja nanya sama ibu hamil misalnya kan, gimana anaknya Bu makannya? Iya Dok, anak saya ini kenapa ya makannya suka yang manis aja gitu. Kalau yang asam-asam dia nggak suka. Kenapa? Coba ibu pikir-pikir, waktu hamil kemarin suka makan apa? Iya, saya sukanya makan manis, gitu, seperti itu. Jadi apa yang kita makan ketika hamil itu masuk sedikit demi sedikit lewat plasenta ke anaknya. Memang tidak akan sebanyak terasanya gimana ya, cuman ketika anaknya lahir dia akan familiar dengan rasa itu. Jadi ketika dia balita misalnya, dia akan merasakan, oh ini rasanya kayaknya saya pernah tahu nih, jadi saya senang nih. Jadi mau percaya atau nggak percaya, anaknya akan lebih familiar dan akan merasa lebih nyaman dengan rasa itu. Jadi kalau pada ibu hamil, makan yang bervariasi itu sangat baik untuk pengenalan pada anaknya. Biar nggak GTM kalau bahasanya sekarang ya. Iya, iya. Oke, jadi gizi ibu hamil ya, kebutuhan energi perempuan sebelum hamil adalah 2.250 kilokalori per hari dan akan bertambah ketika berada di fase kehamilan ya. Ini nice to know aja. Kita lihat bagaimana porsi yang seimbangnya ya. Nah, ini sebelum masuk porsi seimbangnya, selain pemenuhan gizi juga harus tetap dilakukan pola hidup bersih dan sehat ya, PHBS, kemudian aktivitas fisik. PHBS menjaga kebersihan tubuh khususnya vagina ya. Kemudian cukup tidur 8 jam per hari, pemberian TT, imunisasi TT ya, tidak merokok, tidak menggunakan narkoba dan alkohol tentu saja. Kemudian jalan santai di pagi hari sekitar 30 menit dilakukan 2 sampai 3 kali per minggu, senam ibu hamil dan berenang. Nah, itu olahraga-olahraga yang dianjurkan ya. Baik, terima kasih Dokter Waiti. Sebelum kita lanjut, kita jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.